alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ini baru tadi pagi nih beres ya, alhamdulillah. Terus iya tadi pagi baru beres tadi pagi nih. Baru dibersihkan sama santri-santri. Kemudian AC juga itu yang sebelah sana belum dipasang yang standing AC. Insya Allah kalau sudah ada itu udah dingin insya Allah. Ini sebenarnya ada tujuan ya Bapak Ibu sekalian kita membuat seperti ini. Pertama tentu kita akan ada banyak nanti kajian-kajian privat ya untuk alumni-alumni dan untuk jamaah-jamaah, dan kita buat kajian-kajian privat itu saya biasanya diundang ke hotel kemana, dan itu jauh kadang-kadang. Biasanya dari Baruga ngisi di Derindra, bayangkan jauhnya ya. Ustadz mau ambil tempat, saya bilang kalau mau ngambil tempat di kantor saya saja, sekaligus promosi travel di bawah ya. Biar mereka tahu bahwa kita punya travel kan. Yang kedua alhamdulillah ruko kita ini strategis karena goa dekat ya, ini dekat, Hertasning dekat, jadi alhamdulillah. Yang ketiga parkiran juga luas ya. Mau parkir di mana aja alhamdulillah dekat. Jadi ini menjadi kelebihannya, makanya saya kemarin pikirkan nggak apa-apa saya keluarkan dana lagi untuk bikin aula di atas, tapi ini bisa nyaman. Jadi kalau nanti manasik umroh kita pakai kursi, pakai table gitu. Udah sama seperti di Mercure kemarin ya, kurang lebih sama, dan masya Allah kita punya sendiri, jadi nggak perlu kita keluarkan budget. Kedepannya juga ya biasanya ada kajian-kajian komunitas ya, ngundang saya akan arahkan ke sini saja gitu supaya apa namanya bisa lebih dekat, terjangkau ya, sekaligus juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan mereka yang tadinya nggak tahu saya punya travel jadi tahu, oh ternyata saya punya travel gitu umroh. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur ya, ini travel juga kita ngundang ini anak yatim sebenarnya, ini yang saya tunggu tapi mereka kayaknya kesulitan di Grab, jadi nggak apa-apa lah kita mulai aja kajiannya kalau mereka nanti datang. Ini ada 100 anak yatim saya undang ya, cuman kalau nunggu mereka saya mau ke Jakarta malam ini. Alhamdulillah kesyukuran juga besok ibu saya sidang promosi doktor di UIK, Universitas Ibnu Khaldun, pendidikan agama Islam. Ibu ini dosen Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar, dia dosen bahasa Inggris tapi ngambil S3-nya pendidikan Islam. Ya, saya tahun lalu 22 November saya sidang, ibu sekarang, ibu nanti besok tanggal 20 November, selisih 2 hari, setahun 2 hari. Alhamdulillah. Kemudian jadi ini kesyukuran juga ya, jadi saya sekaligus syukuran tempat sekaligus syukuran ibu yang di sana di Bogor. Jadi sudah hampir 1 bulan ibu di Bogor ini untuk persiapan sidang S3-nya. S3-nya daftar dari tahun 2018 akhir kalau saya tidak salah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan bahas tema ya, karena ini pembuka. Jadi tema kita ini subhanallah tema yang sangat menarik, sebenarnya harus dipelajari betul, dipahami betul, dan saya yakin semua pengen dengan tema ini gitu ya. Kita akan bahas tentang satu nama yang bernama Firdaus. Itu Allah kategorikan sebagai tempat tertinggi di surga. Di bawahnya Arsy Rahman ya. Kita karena kajian pakai papan tulis ya, belajar ya. Dosen ini jadi dosen sementara ya. Ini kita bukan umroh, jadi kita mau belajar. Ustaz pengen belajar, ayo di sini kalau mau belajar. Baik, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, perhatikan ya. Inna fil jannati darakat. Nabi mengatakan surga itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Oke. Sebagaimana Nabi mengatakan wa finnari darakat. Neraka juga bertingkat-tingkat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini surga. Bahasa Arabnya al-jannah. Oke. Ini neraka. Bahasa Arabnya an-nar. Makanya ada doa yang kita pernah bahas di waktu umroh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kita mau bahas yang terbaik dari yang terbaik. Surga itu bertingkat-tingkat kata Nabi, dan tingkatannya 8 pintu surga. Jadi ada berapa surga Ustadz? Ada 8 pintu.
Yang ini ulama masih berbeda pendapat apa-apa saja Ustadz pintu-pintunya. Tetapi yang jelas dalam beberapa hadis disebutkan ada pintu untuk ahli jihad. Khusus, nggak ada masuk kecuali orang yang meninggal syahid. Pintu yang lain ada namanya ahlus sedekah. Orang rajin sedekah disiapin satu pintu khusus juga. Ada pintu yang dikasih nama, namanya Ar-Rayyan. Ada yang pernah punya teman namanya Rayyan? Itu khusus untuk ahli asyam. Apa asyam? Orang rajin puasa itu namanya Rayyan. Puasa. Ini puasa. Ini sedekah. Ada pintunya khusus. Ini jihad. Ya, saudara-saudara kita di Palestina dan sering mati jihad, itu pintu khusus juga. Ya. Dan dia pintunya termasuk yang tertinggi, pintu jihad itu. Ya. Ada pintu yang lain Bapak Ibu sekalian. Ini masuk pada orang-orang yang punya ilmu. Ahlul ilm wa dakwah. Orang yang punya ilmu dan mendakwahkan. Ya. Ini ada. Ada pintu khusus lagi Bapak Ibu sekalian juga. Ya. Ini pintu khusus untuk orang-orang yang suka menolong orang lain. Ahlul khair namanya. Suka nolong orang itu subhanallah, luar biasa pahalanya. Ya. Dan ada yang dinamakan dengan An-Na'im, ada Jannatu Aden, ada surga Aden, ada beberapa surga yang lainnya. A'laha kata Nabi Al-Firdaus. Ini akan kita bahas nanti. Yang tertingginya namanya surga Firdaus. Nah, sebagaimana neraka itu bertingkat-tingkat, ini harus ngerti supaya kita paham bahwa ada neraka yang paling mengerikan. Ya. Saya mau sebut neraka itu tidak dengan pembagian seperti ini, tapi dengan pembagian yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadisnya. Di antaranya yang kita hafal. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil itu nama neraka al-hutama. Wa ma adraka mal hutama. Tahukah kamu apa itu al-hutama? Narullahil muqadah. Itu api yang sangat besar yang sudah menyala. Nah, jadi ada nama neraka namanya Al-Hutama. Apa itu Al-Hutama? Api yang menyala-nyala. Ya. Terus Al-Qari'ah. Hafal? Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Terus Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu. Siapa yang berat timbangannya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada pada kehidupan yang nyaman di akhirat, surga yang nyaman. Wa amma man khaffat mawazinu. Siapa yang ringan timbangannya, artinya sedikit amalannya. Fa ummuhu hawiyah. Terus wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ada nama neraka namanya apa? Hawiyah. Hawiyah. Ya lalu kasih namanya anak tak Hawiyah. Karena ada orang subhanallah kalau dia lihat Quran dia kasih nama. Dan dia subhanallah. Jadi ada yang pernah namanya Nurun Hawiyah. Ya Allah, saya lihat Nurun cahaya api yang menyala-nyala. Saya bilang kodong, orang dulu cuma mau yang baik-baik. Dia bilang, ada saya lihat Hawiyah dalam Quran. Tapi dia gak ngerti. Terus dia tahu nur itu cahaya. Maka dia gabungkanlah Nurul Hawiyah. Subhanallah. Saya wali kelasnya, ini di Gontor pesantren.
Saya wali kelasnya. Saya baca absen pertama kali, kaget saya. Saya bilang mati. Nurun Hawiyah. Saya bilang, nak tahu Hawiyah? Nggak tahu Ustaz. Coba baca Al-Qari'ah. Dia bilang, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Subhanallah. Saya katakan, itu nak api yang menyala-nyala. Salah satu nama pintu neraka Hawiyah. Iya, Al-Hutamah. Saya katakan hati-hati bikin nama. Jangan sampai langsung kemudian diubah jadi namanya Nurul Firdaus. Iya, cahaya Firdaus. Iya. Subhanallah. Bapak